Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Widi Dujati Anggara dari Offering T1 akan menyampaikan materi tentang KD 3.3 yaitu memahami gerak tari sesuai dengan level dan pola lantai. Materi ini merupakan jenjang dari sekolah SMP, kemudian kelas 8, mata pelajaran seni budaya opsi seni tari. Gerak tari. Gerak tari adalah gerak tubuh yang selaras dan berirama sehingga menghasilkan karya seni yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Gerak tari menjadi unsur utama dalam seni tari karena gerak tari tidak bisa lepas dari unsur anggota badan manusia. Jadi, unsur utama di dalam seni tari itu adalah gerak, yang mana gerak ini muncul dari dalam diri manusia sebagai pengekspresian emosi jiwa, cipta, karsa, dan rasa manusia yang dituangkan dalam gerak tari. Gerak tari itu terdiri dari dua jenis, gerak maknawi dan gerak murni. Gerak maknawi adalah gerak yang memiliki arti-arti tertentu dengan diperindah. Kemudian gerak murni adalah merupakan gerak asli yang belum diolah menjadi sebuah gerak tari yang dikemas secara lebih indah. Kemudian gerak dalam seni tari berfungsi untuk mengkomunikasikan gerakan yang memiliki arti-arti tertentu dari koreografer tari. Hal ini berarti bahwa unsur gerak sangat penting dalam tari. Ya, di sini adalah dalam seni tari, gerak itu berfungsi untuk sebagai sarana komunikasi gerakan tertentu, yang mana gerakan tersebut memiliki arti-arti tertentu yang diciptakan oleh koreografer seni tari, sehingga audien atau penonton dapat menangkap makna dari gerak yang ditampilkan pada sebuah karya seni tari. Macam-macam gerak tari ada 3. Yang pertama adalah gerak tari klasik. Gerak tari klasik adalah gerak tari yang menggunakan gerak murni, gerak ekspresif, dan gerak imitatif yang telah diperhalus. Yang mana gerak tari klasik ini kalau kita jumpai seperti tari-tari yang berkembang di daerah keraton, yaitu seperti tari bedoyo, tari serimpi, dan tari-tari klasik yang berasal dari lingkungan keraton. Gerak murni ini merupakan gerak asli yang menggambarkan suatu sifat dari seorang putri keraton yang kemudian diperhalus dengan gerak-gerak imitatif yang penuh dengan makna. Dan gerak tari kerakyatan, ya ini gerak tari. Gerak tari kerakyatan adalah macam gerak tari yang banyak menggunakan gerak imitatif dan ekspresif. Nah, contohnya tari kerakyatan adalah tari jejer gandrung yang berkembang di daerah Banyuwangi. Kemudian gerak tari kreasi baru. Gerak tari kreasi baru adalah gerak tari yang terdiri dari perpaduan beberapa ragam gerak tari tradisi ditambah dengan unsur baru. Gerakan tari dengan kreatif melakukan kreasi hingga bisa diterima secara umum. Jadi gerak tari kreasi baru ini lebih mengambil dari gerak-gerak tari tradisi yang sudah ada, namun lebih dikreasikan menjadi gerak tari yang baru, tapi tidak meninggalkan gerak pada tari tradisi aslinya. Contohnya adalah tari Panyembrame dari Bali yang mengambil motif-motif gerak dari tari pendet sebagai tari tradisi khas daerah Bali. Kemudian yang ketiga adalah materi tentang level. Level dalam seni tari diartikan sebagai tingkatan. Jadi level gerak adalah tingkatan gerak seorang penari, posisi gerak tari terkadang berdiri, jongkok, bahkan posisi duduk. Oleh karena itu, gerak kita yang demikian dalam seni tari dinamakan level. Level dalam gerak tari dibagi menjadi 3, yaitu level tinggi, sedang, dan rendah. Level dalam seni tari juga bertujuan untuk menunjukkan tokoh dalam seni tari. Jadi, level di sini adalah sebuah tingkatan, ya, tingkatan gerak seorang penari dalam menunjukkan makna-makna gerak yang dilakukan. Jadi level ini dibagi menjadi 3, yaitu adalah level tinggi, sedang, dan rendah. Level bertujuan untuk menunjukkan tokoh dalam seni tari. Kalau misalnya kita menyaksikan sebuah pagelaran seni, baik tari secara drama tari dalam penyajiannya atau tari secara berkelompok, level inilah yang menunjukkan bahwa tarian tersebut menggambarkan seorang tokoh tertentu.
Yang pertama adalah level tinggi. Level tinggi dapat menggunakan media atau alat bantu seperti susunan panggung kecil atau alat bantu tali yang berfungsi untuk memberikan kesan melayang pada gerak tari yang ditampilkan. Level tinggi biasanya digunakan untuk memfokuskan terhadap peran atau gerak seseorang sehingga dapat dilihat dari segala arah. Jadi level tinggi ini menggambarkan gerak-gerak mungkin yang gerak tegas, kemudian menggambarkan seorang tokoh dalam sebuah sendera tari. Contohnya adalah seperti tokoh Ramayana dalam tari kecak. Kalau kita saksikan tari kecak, itu penari kecaknya yang memberikan suara itu posisi duduk bersila, kemudian untuk tokoh-tokoh intinya seperti tokoh Ramayana seperti Rama, Sinta, dan Rahwana itu gerak tarinya dilakukan dengan berdiri. Itulah yang dinamakan dengan level tinggi untuk menunjukkan tokoh-tokoh tertentu. Kemudian Tari remo kalau kita lihat itu pada gerakan junjungan, yaitu mengangkat kaki dengan tangan ke atas, itu merupakan level tinggi yang menunjukkan ketegasan seorang ksatria. Dan tari saudati dari Aceh. Level sedang ditunjukkan pada posisi penari berdiri secara lurus di atas pentas. Posisi menari berdiri secara lurus di atas pentas. Posisi berdiri dengan menggunakan tongkat dan kaki diangkat. Gerak yang dilakukan memiliki kesan maskulinitas. Gerak dengan level sedang. Semua penari melakukan gerak rampak dengan badan agak condong. Pose gerak seperti ini memberikan kesan kokoh dan kuat. Ya, jadi pada level sedang ini memang tenaga itu harus benar-benar maksimal, terutama tenaga pada bagian kaki, karena tubuh ini akan dibebankan pada kaki sebagai tumpuan sehingga memberikan kesan kokoh dan kuat. Ini contohnya adalah tari bedaya yang dari keraton, kemudian tari gambyong dan tari serimpi, yaitu identik dengan gerakan mendak. Mendak artinya adalah gerakan dengan level sedang untuk menunjukkan karakter dari tarian yang dibawakan. Kalau tari bedaya, gambyong, dan serimpi ini menunjukkan karakter kehalusan dari seorang wanita Jawa. Level rendah yaitu gerak berguling dilakukan dalam tari level rendah. Ketinggian minimal dicapai penari adalah pada saat erpat di lantai. Penari melakukan gerakan pada level rendah dengan melakukan gerakan berguling. Jadi level gerak yang dilakukan dapat dibagi menjadi 3, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Level pada gerak berfungsi untuk membuat desain bawah dan atas sehingga gerak tari yang dilakukan nampak dinamis. Level gerak juga berhubungan dengan ruang, waktu, dan tenaga. Level dapat membentuk ruang. Untuk membentuk ruang membutuhkan waktu. Untuk membentuk ruang dan waktu tentunya membutuhkan tenaga untuk dapat melakukan gerak sesuai dengan intensitasnya. Jadi level rendah ini adalah merupakan posisi penempatan badan sesuai dengan gerak dengan posisi rendah seperti tari saman ini identik dengan gerakan bertimpuh ya, bertimpuh di atas lantai. Nah, ini merupakan level gerak rendah. Kemudian kalau kita saksikan juga tari beskalan itu di akhir gerakan, di akhir menari itu ada gerakan sembahan yang posisinya itu adalah seperti duduk di bawah kemudian melakukan sembahan. Kemudian pola lantai. Pola lantai adalah sebuah garis atau pola yang berbentuk sebagai cara bagi penari untuk berpindah, bergerak maupun bergeser ke posisi untuk penguasaan panggung. Garis atau pola yang dimaksud dalam pola garis maya yang dibuat penari ketika melakukan gerak tari. Fungsi pola lantai untuk menata gerakan tari yang selaras atau kompak antara anggota penari. Pola lantai dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari, sehingga pembuatan pola lantai harus memperhatikan beberapa hal seperti variasi bentuk pola lantai, makna pola lantai, jumlah penari, ruangan atau tempat pertunjukan, dan gerak tari. Jadi pola lantai ini adalah merupakan penempatan posisi atau perpindahan posisi antar penari melalui garis maya. Garis maya ini adalah garis yang diciptakan oleh para penari untuk melakukan perpindahan dan penempatan posisi yang sesuai dengan gerak. Kemudian dalam pembuatan pola lantai ini juga harus didasari oleh beberapa hal, yaitu seperti variasi bentuk pola lantai ini harus diperhatikan bagaimana variasi dalam melakukan perpindahan. Kemudian makna pola lantai. Makna pola lantai ini biasanya harus diperhatikan dalam
sebuah penampilan karya tari, karena dalam pola lantai ini terkadang juga menggambarkan sebuah makna-makna tertentu. Kemudian jumlah penari, jadi harus berdasarkan jumlah penari, jumlahnya penarinya seperti apa dan berapa itu harus sesuai dengan pola lantai yang akan dibuat. Kemudian ruangan yaitu adalah tempat di mana untuk melakukan perpindahan perpindahan gerak dari penari dengan penempatan posisi tertentu. Kemudian tempat pertunjukan itu sama dengan ruangan, jadi bagaimana kita membuat pola lantai harus sesuai dengan luas tempat pertunjukan tersebut. Kemudian gerak tari, sehingga dalam pembuatan pola lantai melakukan perpindahan ini harus berdasarkan gerak tari, jadi tidak semua gerak dapat dijadikan untuk perpindahan pola lantai. Nah, ini contoh pola lantai. Yang pertama, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Kemudian yang kedua, formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Kemudian yang ketiga, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Kemudian yang keempat, formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Kemudian formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Dan yang terakhir adalah formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Oke, terima kasih. Presentasi ini merupakan UAS dari mata kuliah media pembelajaran. Atas kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya.